Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih tentang pengembangan diri lagi atau tentang psikologi ya. Gue bakalan simpennya itu di playlist psikologi aja lah. Belajar tentang psikologinya tentang apa. Sebelumnya gue minta kalian untuk mengklik dulu tombol like, subscribe, share, and komennya ya. Makasih. Masih juga akan membahas tentang psikologi karena gue juga masih suka melihat tentang tontonan kematiannya itu Ratu Elizabeth gitu. Dan di situ gue teringat lagi kalau misalnya kemarin itu kita udah ngebahas tentang caranya untuk bersopan santun. Karena kan bener-bener beretika banget ya yang namanya orang Inggris itu menurut pendapat gue gitu. Jadi sekarang gue akan lebih spesifik lagi membahas tentang gimana sih caranya untuk menjadi wanita elegan seperti mendiang Ratu Elizabeth atau misalnya Kate Middleton ya, bisa ya. Ya jangan dulu berpikir bisa seperti mereka secara sama banget gitu, enggak, karena kita juga kan masih dalam proses belajar, sedangkan mereka sudah dididik untuk masalah menjadi wanita elegan itu memang sudah dari dulu itu. Jadi kita tidak akan mungkin bisa sama, perlu proses segala sesuatunya. Tapi ya apa susahnya ya kita belajar dari sekarang gimana caranya untuk menjadi wanita-wanita yang elegan. Oke, kita sama-sama harus menjadi wanita yang elegan. Yang pertama adalah hilangkan semua kebiasaan yang tidak atraktif. Yang atraktif itu kayak gimana sih? Contohnya itu jangan suka mematah-matahkan gitu, membunyikan leher gitu, ngebunyiin leher, trek trek trek, atau misalnya itu menggigit jari kuku atau kayak bersendawa gitu di tempat umum. Jangan, kalian inget ya, nggak boleh kayak gitu ya. Ngebunyi-bunyiin leher lah, ngebunyi-bunyiin kuku lah, gigit-gigit kuku atau bersendawa di tempat umum jangan disengaja gitu. Nggak boleh. Orang elegan tidak pernah melakukan hal-hal yang kayak gitu, oke? Yang kedua adalah jangan minum air langsung dari botolnya, nggak boleh. Kalau kalian di situ ada cangkir, ada gelas, dari botol itu tumpahin dulu ke gelas, baru kita minum dari gelasnya dengan cara yang elegan. Mungkin nanti kedepannya gue bakalan kasih tahu gimana caranya megang cangkir ya. Kalian harus tahu loh perbedaannya. Kita pada saat kita mau memegang cangkir teh, cangkir kopi atau gelas wine atau gelas air biasa itu beda cara megangnya. Mungkin nanti untuk kedepannya gue bakalan ngasih kayak gitu ya. Tapi kita sekarang masih tentang ngebahas tentang menjadi wanita elegan, oke? Jadi jangan pernah minum air dari botolnya. Cari dulu cangkir atau gelas, tumpahin ke gelas atau cangkirnya, setelah itu kita minum. Kecuali pada saat kita sedang berolahraga. Kalau saat berolahraga kan kita berada di luar ruangan ya, dimana-mana juga kita pasti bakalan bawa botol minum. Kita jarang sekali ada yang sekalian bawa cangkir ya. Jadi kalau untuk pada saat berolahraga bolehlah kita minum dari botolnya, oke? Ingat, hanya minum dari botol pada saat kita berolahraga. Kalau di tempat yang lain, no, tidak boleh. Yang ketiga adalah jangan pernah menyebutkan kata-kata yang tidak layak. Bahasa binatang lah, atau misalnya sumpah serapah, ngerti lah ya kalian ya maksud gue apa ya. Jadi gue gak perlu terlalu menjelaskan. Intinya kalian jangan pernah mengatakan kata-kata kasar, kata-kata binatang, sumpah serapah, gue sumpahin lo bakalan bla 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 bla. No, wanita elegan tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Intonasinya aja dijaga. Yang namanya wanita elegan ya, nggak boleh mengucapkan sumpah serapah itu. Yang keempat itu, wanita elegan itu pasti akan selalu terlihat percaya diri, baik dari cara jalannya, cara bicaranya, maupun cara duduknya gitu. Untuk cara jalannya kan badannya itu tegap ya, tidak bungkuk atau lemes-lemes loyo lah, tidak seperti itu. Cara bicaranya juga intonasinya tepat, tidak terlalu tinggi maupun tidak melengking rendah gitu ya, enggak.
cara berbicara yang elegan itu biasanya karena kan postur tubuhnya itu tegak. Karena postur tubuhnya itu tegak, secara otomatis bagian dadanya itu kebuka. Supaya apa? Dapat keluar suara yang dalam. Pada saat kita mengucapkan suara dengan suara yang dalam itu tuh terlihat lebih berwibawa dan lebih elegan gitu. Daripada kalau misalnya, cobain sama kalian ya, postur kalian bungkuk, akhirnya dada kita itu kehimpit, nanti keluar suaranya tuh lagi apa? Kan itu gak elegan banget ya bicara kayak gitu ya. Jadi usahakan postur tubuh kalian itu tegap, dada kita kebuka, jangan terlalu ke belakang juga ya, intinya tegak aja gitu, supaya intonasi yang keluar juga kita bagus. Oke, dan untuk cara duduknya ada 3 posisi ya, kalian bisa ngelihat di gambar ini. Jadi bisa menyamping ke kanan, bisa menyamping ke kiri maupun ke depan, bisa ya. Tapi ingat, harus rapat, yang namanya lutut itu tidak boleh terbuka. Ada perbedaan cara duduk orang yang percaya diri antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan bisa lah ya terbuka cara duduknya itu. Kalau perempuan nggak, tetap harus selalu tertutup seperti ini. Itu adalah yang ke berapa ya, lupa lagi ya. Yang keempat ya. Sekarang yang kelima adalah pemilihan kata-kata. Pada saat kita berbicara itu jangan asal ngomong, harus dipilih kata-katanya. Kalau kata Pak Mario Teguh adalah bahasa adalah pembeda kelas. Yap, betul, kita bisa melihat kualitas dari seseorang dari cara dia berbicara. Oke, gue pernah gitu ngeliat, ketemu lah sama orang gitu ya. Waktu gue makan di pinggir gue, wah itu orang wanita elegan banget gitu kelihatannya. Pada saat dia dengan begitu sempurnanya gitu, dari mulai cara duduknya, cara berpakaiannya, kelihatan gitu, wanita elegan. Dia sama teman-temannya, terus dia bilang sama teman-temannya dulu, maaf, saya mau pipis dulu. Oh my god, dia bilang kayak gitu. Harusnya kan jangan bilang pipis gitu, udah aja. Wanita elegan itu gak bakalan ngomong kayak gitu. Wanita elegan itu bakalan memilih kata-kata yang lebih baik gitu. Oh maaf, saya mau ke toilet dulu. Udah, cukup kayak gitu aja, nggak perlu bilang pipis. Oke, itu sebagai pembelajaran buat kita semua. Oke, pilihlah kata-kata yang baik, yang tepat, karena bahasa adalah pembeda kelas. Yang keenam adalah jangan bangun kesiangan. Kenapa jangan bangun kesiangan? Ya iyalah, kalau misalnya ada tamu datang atau misalnya kita ada jadwal masih pagi gitu, kalau kita akhirnya bangunnya kesiangan, kita tidak sempat untuk merapihkan diri kita. Karena yang namanya wanita elegan tidak mungkin terlihat berantakan, ada belekan matanya, ada kotorannya, rambutnya, wah, kemana-mana kan enggak. Kita itu harus menata diri kita, harus mandi dulu, rambutnya kayak gimana, meskipun bukan bukan persiapan yang lama berjam-jam, tapi minimalnya kita terlihat rapih, tidak berantakan. Gimana caranya supaya tidak berantakan? Ya bangun pagi-pagi, jangan kesiangan, ngerti? Yang ketujuh adalah menjaga postur tubuh. Oh, tadi gue udah bahas ya. Postur tubuh itu nggak boleh bungkuk atau malas-malesan, ngerti ya lah ya. Kayak misalnya tuh, kayak orang yang putus cinta, kayak ditagih utang kok, biasanya teh bungkuk. Aduh, langkahnya juga kayak diseret gitu ya. Udah nggak ada gairah hidup gitu. Nggak ada yang namanya wanita elegan ya, nggak ada yang kayak gitu. Dia lagi susah, lagi banyak masalah, lagi putus cinta, tetap aja postur tubuh itu harus selalu tegak. Oke, masalah hidup kita cukup kita doang yang tahu, orang lain gak perlu tahu, karena orang lain juga belum tentu mau nyelesain masalah kita, yang ada malah ngegosipin kita dan nertawain kita, bener gak? Jadi udah aja, apapun masalah hidup kita, tetap postur tubuh kita itu harus baik, harus tegak. Itu adalah yang gue pelupa ya, 7 kalau nggak salah. Dan ini yang ke-8. Oke, kita anggap yang ke-8 apa aja ya. Tidak memakai baju kusut maupun daster. Maaf ya untuk perempuan yang suka memakai baju daster di rumah. No. Gue ulangi, jangan memakai baju kusut maupun daster. Oke.
Gue tahu gitu kalau kalian itu suka lah pakai daster gitu lah kalau lagi di rumah gitu. Tapi coba gitu, kita pikirin lagi ya, dengan pemikiran yang open minded, dengan pikiran yang terbuka gitu ya. Gue tidak bermaksud untuk menjustifikasi daster itu yang kayak gimana, tidak. Tapi intinya adalah kita berpikir kalau yang namanya daster itu pakaian casual, jadi tidak akan terlihat elegan. Mau modelnya kayak gimana juga tetap aja yang namanya daster itu daster casual, tidak akan terlihat elegan. Jadi kalau misalnya kalian pengen ada di rumah gitu, ganti aja, jangan pakai baju daster, pakai kimono gitu, kimono yang mengkilap kek, atau kimono dari bahan sutra kek, karena itu benar-benar akan membuat kalian terlihat elegan. Coba kalian bayangin ya, baju daster dengan kimono dari sutra atau bahan-bahan yang mengkilap, lebih eleganan mana coba pada saat dipakai? Kalian jawab jujur sendiri, oke? Gue udah ngasih tahu ya, pakai yang seperti itu, kan kita pengen terlihatnya elegan, betul tidak? Betul. Jadi pakailah kimono yang mengkilap atau yang dari bahan sutra. Yang ke-10 adalah perhatikan body language kalian. Jangan terlihat agresif atau terlalu strong gitu. Ingat, kita itu wanita yang percaya diri, yang elegan gitu. Jangan terlalu strong, jangan terlalu agresif. Ngerti ya maksud gue ya, agresif sama strong itu ya. Jadi nggak perlu terlalu dibahas terlalu panjang lah. Dan yang terakhir adalah latih pasangan kita untuk selalu memperlakukan kita itu seperti wanita elegan. Oke, contohnya itu kayak gimana? Contohnya itu kayak membukakan pintu pada saat kita mau keluar gitu, pasangan kita ngebukain pintu kita gitu. Ataupun pada saat kita berada di restoran, pasangan kita ngebukain botol buat kita. Kita juga memang sebenarnya mampu membuka botol sendiri gitu. Kita mampu untuk membuka pintu sendiri, tapi akan jauh lebih baik kalau kita membiarkan pasangan kita membukakan pintu buat kita, atau misalnya driver kita gitu membukakan pintu buat kita. Kenapa harus seperti itu? Supaya mereka memperlakukan kita seperti wanita elegan. Kalau pasangan kita sendiri aja memperlakukan kita seperti wanita yang elegan, orang lain pun yang melihat kita secara otomatis dalam pemikiran mereka, oh ini adalah wanita elegan, berarti kita juga harus memperlakukan dia seperti wanita elegan gitu loh. Oke, gimana caranya orang lain akan menghargai kita jika pasangan kita sendiri aja tidak mampu untuk menghargai kita? Bener nggak? Bener. Harus, pokoknya kalian harus setuju sama gue. Oke, mungkin ini udah cukup lumayan panjang juga sih tentang ngebahas tentang wanita elegan ini ya. Jika kalian misalnya punya tips yang lainnya, gimana caranya untuk menjadi wanita elegan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi loncengnya supaya kalian selalu menjadi orang pertama yang menonton video gue pada saat gue mengupload video yang terbaru. And see you in the next video. Bye-bye.